sebelum mulai, mari kita subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya saya makin semangat untuk update video-video terbaru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Furkoni. Di video kali ini kita akan belajar tentang operasi pecahan campuran. Di sini saya sudah memiliki beberapa contoh soal, mulai dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan bahas satu persatu. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Di sini ada 4/1/5 ditambah dengan 2/2/3. Langkah yang pertama, kita harus mengubah kedua pecahan ini menjadi bentuk pecahan biasa. Di sini 4/1/5, berarti penyebutnya itu 5. Kemudian pembilangnya 5 dikali 4 itu 20, 20 ditambah 1, hasilnya 21. Jadi pembilangnya adalah 21. Kemudian ditambah dengan 2/2/3. Berarti di sini penyebutnya itu 3. Kemudian pembilangnya 3 dikali 2 itu 6, 6 ditambah 2 hasilnya 8. Maka di sini pembilangnya adalah 8. Nah, sekarang operasinya sudah berubah menjadi penjumlahan pecahan biasa. Karena ini operasi penjumlahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu agar bisa menjumlahkannya. Kita ubah penyebutnya menjadi KPK dari 5 dan 3. Oke, sekarang kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada bilangan yang sama, yaitu 15. Sehingga KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Oke, sekarang kita ubah penyebutnya menjadi 15. 21/5 kita ubah penyebutnya jadi 15. 5 dikali berapa agar jadi 15? Dikali 3. Jadi di sini pembilangnya kita kalikan 3 juga. 21 dikali 3, maka hasilnya adalah 63. Kemudian di sini 8/3 kita ubah penyebutnya jadi 15. 3 dikali berapa agar jadi 15? Dikali 5. Maka di sini pembilangnya kita kalikan 5 juga. 8 dikali 5 hasilnya 40. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama nih. Jadi kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. 63 ditambah 40 hasilnya 103. Kemudian penyebutnya masih tetap, yaitu 15. Nah, di sini 103/15 masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi bentuk pecahan campuran. 103/15 itu nilainya sama seperti 90/15 ditambah dengan 13/15. Nah, di sini 90/15 itu sama dengan 6. 6 ditambah 13/15. Maka bentuk pecahan campurannya adalah 6 13/15. Oke, gampang ya teman-teman. Sekarang kita menuju ke operasi pengurangan. Di sini ada 6/4/5 dikurangi 2/3/4. Oke, kita ubah lagi kedua pecahan ini menjadi bentuk pecahan biasa. Di sini 6/4/5 berarti penyebutnya 5. Kemudian pembilangnya 5 dikali 6 itu 30, 30 ditambah 4, maka hasilnya 34. Jadi di sini pembilangnya adalah
34. Kemudian dikurangi dengan 2/3/4. Berarti di sini penyebutnya itu 4. Kemudian pembilangnya 4 dikali 2 itu 8. 8 ditambah 3 hasilnya 11. Maka pembilangnya adalah 11. Nah, sekarang operasinya sudah menjadi pengurangan pecahan biasa. Sama seperti penjumlahan pecahan biasa, kita juga harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu agar bisa mengurangkan pecahan ini. Oke, kita ubah penyebutnya menjadi KPK dari 5 dan 4. Oke, kita cari lagi KPK-nya. Kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada bilangan yang sama, yaitu 20. Sehingga KPK dari 5 dan 4 itu adalah 20. Oke, sekarang kita ubah penyebutnya ini menjadi 20. 34/5 kita ubah penyebutnya jadi 20. 5 dikali berapa agar jadi 20? Dikali 4. Maka di sini pembilangnya kita kalikan 4 juga. 34 dikali 4. Nah, 4 dikali 4 itu 16. Berarti nyimpen 1. 4 dikali 3 itu 12 ditambah 1 hasilnya 13. Maka di sini pembilangnya adalah 136. Kemudian dikurangi dengan 11/4. Kita ubah penyebutnya menjadi 20. Di sini 4 dikali berapa agar jadi 20? Dikali 5. Maka pembilangnya kita kalikan 5 juga. 11 dikali 5, maka hasilnya adalah 55. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama nih. Jadi kita bisa langsung mengoperasikan pengurangannya. Di sini 136 dikurangi 55. 6 dikurangi 5 itu 1. Kemudian 13 dikurangi 5 hasilnya 8. Kemudian penyebutnya adalah 20. Maka hasil pengurangannya adalah 81/20. Nah, di sini 81/20 masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi bentuk pecahan campuran. Di sini 81/20 itu nilainya sama seperti 80/20 ditambah dengan 1/20. Di sini 80/20 itu hasilnya 4. 4 ditambah dengan 1/20. Maka bentuk pecahan campurannya adalah 4, 1/20. Oke, gampang ya teman-teman. Sekarang kita menuju ke operasi perkalian. Di sini ada 2/5 dikali dengan 1/3/4. Kita ubah lagi pecahannya menjadi bentuk pecahan biasa. Di sini 2/5 berarti penyebutnya 5. Kemudian pembilangnya 5 dikali 2 itu 10, 10 ditambah 2 hasilnya 12. Maka di sini pembilangnya 12. Kemudian dikali dengan 1/3/4. Berarti di sini penyebutnya 4. Kemudian pembilangnya 4 dikali 1 itu 4. Kemudian ditambah dengan 3 hasilnya 7. Maka di sini pembilangnya adalah 7. Nah, karena ini operasi perkalian, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya seperti pada soal penjumlahan dan pengurangan. Kita bisa langsung kalikan atau menyederhanakannya terlebih dahulu.
Nah, teman-teman perhatikan, di sini di bagian pembilang ada 12 dan di bagian penyebut di sini ada 4. 12 dan 4 itu sama-sama kelipatan 4 atau habis dibagi 4. Jadi kita bisa langsung menyederhanakannya. Di sini 12 dibagi 4 itu hasilnya 3, kemudian 4 dibagi 4 hasilnya 1. Oke. Sekarang kita langsung kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Pembilangnya 3 dikali 7 hasilnya 21. Kemudian penyebutnya 5 dikali 1 hasilnya 5. Maka hasil perkaliannya adalah 21/5. Nah, di sini 21/5 masih bisa kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran. Di sini 21/5 itu nilainya sama seperti 20/5 ditambah dengan 1/5. Di sini 20/5 itu nilainya sama dengan 4. 4 ditambah dengan 1/5, maka bentuk pecahan campurannya adalah 4 1/5. Oke, sekarang kita menuju ke operasi pembagian. Di sini ada 6 3/5 dibagi dengan 3 2/3. Kita ubah dulu kedua bilangan ini menjadi bentuk pecahan biasa. Di sini 6 3/5 berarti penyebutnya itu 5. Kemudian pembilangnya 5 dikali 6 itu 30, 30 ditambah 3 hasilnya 33. Berarti di sini pembilangnya 33. Kemudian dibagi dengan 3 2/3 berarti di sini penyebutnya itu 3. Kemudian pembilangnya 3 dikali 3 itu 9, 9 ditambah 2 hasilnya 11. Maka di sini pembilangnya adalah 11. Nah, sekarang operasinya sudah berubah menjadi pembagian pecahan biasa. Untuk menghitung pembagian pecahan biasa, kita harus mengubahnya menjadi bentuk perkalian pecahan biasa. Dengan cara kita harus membalik bilangan yang menjadi pembaginya ini. Kita balik yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Maka, jika ditulis dalam operasi perkalian, menjadi seperti ini. 33/5 dikali dengan, karena ini dibalik, jadi 3/11. Nah, sekarang operasinya sudah menjadi operasi perkalian. Jadi, kita bisa langsung mengalihkannya. Atau kita sederhanakan terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan, di bagian pembilang di sini ada 33 dan di bagian penyebut di sini ada 11. 33 dan 11 itu sama-sama kelipatan 11. Jadi kita bisa langsung menyederhanakannya. Di sini 33 dibagi 11 itu hasilnya 3. Kemudian yang di sini 11 dibagi 11 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang kita langsung kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Di sini pembilangnya 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian penyebutnya 5 dikali 1 hasilnya 5. Maka hasil pembagian pecahan ini adalah 9/5. Nah, di sini 9/5 itu masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi bentuk pecahan campuran. Di sini 9/5 itu nilainya sama seperti 5/5 ditambah dengan 4/5. Di sini 5/5 itu nilainya sama dengan 1, kemudian ditambah dengan 4/5. Maka bentuk pecahan campurannya adalah 1 4/5. Oke teman-teman, ternyata gampang banget kan untuk melakukan operasi bilangan pecahan campuran. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.